Selamat malam Jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Dan juga selamat malam untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini secara online. Kiranya Tuhan yang memimpin kita semua agar bisa berkonsentrasi ya terhadap pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk membagikan berkat firman Tuhan. Biar bisa membuat iman kita makin teguh kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, pada kesempatan ini kami berkumpul bersama untuk berdoa secara jemaat, dan kami akan membahas firman-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang begitu indah dan kebenaran-kebenaran yang begitu sempurna. Namun kami, dengan keterbatasan kami mau belajar dan memohon pimpinan Tuhan agar firman-Mu dapat dijelaskan, dapat diuraikan dengan sebaik mungkin. Biar hanya firman-Mu saja yang kami bahas dan juga nama-Mu yang dimuliakan. Pimpin kami semua dan kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membagikan berkat rohani dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22, ayat pertama dan kedua. Saya akan membacakannya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ini adalah ujian bagi Abraham. Ujian Abraham yang sangat berat ya. Ya, kalau kita melihatnya ini sangat berat ya, sungguh berat. Pertaruhannya adalah masa depannya. Keturunannya. Ismail sudah diusir. Dan sekarang hanya Ishak, anak tunggalnya, satu-satunya dari istri Abraham. Anak ini juga satu-satunya yang menjadi ahli waris dan perjanjian dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Wow, sungguh hal yang berat. Kalau kita pikir-pikir, kalau Abraham memiliki iman yang salah, imannya nggak benar, lalu dia sengaja mempersembahkan itu, anaknya, dengan tangannya sendiri membunuh Ishak, maka akan menjadi sia-sia. Harapan Abraham tidak akan tercapai, karena itu tidak merupakan iman yang benar, iman kepada Allah. Tetapi Abraham memiliki iman yang benar, dan pada akhirnya anaknya Ishak tidak jadi mati. Ya, anaknya Ishak tidak jadi mati. Yang mati adalah seekor domba jantan. Dan lebih daripada itu, ya, di dalam Kejadian pasal 22 ini dikatakan ya, ayat 12 ya, Kejadian 22 ayat 12, "Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Inilah ujian daripada iman Abraham. Dan ditujukan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Karena Abraham yakin, Abraham memiliki iman yang benar. Dan hari ini kita belajar bagaimana Abraham memiliki iman yang benar. Yang pertama adalah iman yang benar ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, iman ini diturunkan dari generasi ke generasi. Iman ini tidak datang dengan sendirinya. Tetapi iman ini adalah diturunkan. Kalau kita tarik ke belakang, mundur jauh ke belakang, bagaimana Abraham bisa mendapatkan iman ini? Bagaimana awalnya iman ini bisa sampai kepada Abraham? Adalah kita tarik sampai kepada Adam dan Hawa, di mana Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan iman ini ada karena adanya kejatuhan dalam dosa. Karena Adam dan Hawa memilih percaya kepada iblis melalui seekor ular untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah katakan, kalau engkau makan buah itu, pastilah engkau mati. Tetapi iblis melalui seekor ular berkata, sekali-kali tidak akan mati. Hawa dan Adam memilih untuk percaya kepada omongan iblis ini. Dan akhirnya dia berdosa. Tetapi ini ada sesuatu yang menarik. Katanya hukumannya mati. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Tetapi pada saat kejadian itu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Yang kedua, ada janji keturunannya. Ya, jadi kita baca dalam Kejadian pasal 3. Kita lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada janji daripada Tuhan. Kejadian 3 ayat 15. Saya akan membacakannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah bicara keturunan perempuan. Ya. Jadi ada manusia yang berdosa. Lalu ada janji keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan juga ada binatang yang harus mati. Yaitu di dalam ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ada 3. Ada manusia yang berdosa. Ada janji keturunan perempuan. Dan ada binatang yang mati, yang kulitnya dikenakan kepada manusia itu. Dan iman inilah yang diberikan langsung daripada Allah. Janji ini dipercaya oleh Adam dan Hawa. Apa buktinya mereka percaya? Di dalam ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bayangkan. Hukumnya Tuhan, peraturannya Tuhan, kalau engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Tetapi karena ada janji keturunan perempuan itu, maka Adam memberi nama istrinya Hawa. Sebelumnya namanya perempuan. Setelah kejadian itu, namanya diganti menjadi Hawa. Ibu dari segala yang hidup. Ini iman Abraham. Jadi imannya Abraham ini diberikan langsung daripada Tuhan, janji. Jadi ada 2. Sekarang, janji keturunan perempuan dan ada binatang korban. Persembahan korban. Ada 2 ini yang dinantikan, yang dikerjakan iman mereka. Dan ini diturunkan kepada anaknya. Kita lihat kepada kejadian Kain dan Habel. Ini adalah anak Adam dan Hawa. Mereka melakukan persembahan korban. Saya akan membacakan ayat yang ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di sini anak-anaknya Adam
mempersembahkan korban. Dan yang diterima adalah persembahannya si Habel. Ya. Jadi iman ini diteruskan. Lalu kita lihat lagi silsilah Adam dan Hawa. Adam, Kejadian pasal 5. Di situ ada Adam, lalu Adam ada Set ya. Jadi gantinya Habel, Habel dibunuh oleh Kain dan diganti dengan Set. Lalu Set nanti ada Enos dan seterusnya sampai kepada zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh itu situasinya orang-orangnya sudah pada jahat semua. Sehingga Allah mau memusnahkan mereka semua, kecuali Nuh yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Mengapa? Karena Nuh percaya akan janji keturunan perempuan dan akan persembahan korban ini. Kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-8. Setelah Nuh keluar dari Batra, Nuh tidak pertama-tama membuat sebuah kemah atau tenda untuk keluarganya. Tapi Nuh pertama-tama mempersembahkan korban. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi ada persembahan korban. Lalu kita teruskan. Kita teruskan kembali ya. Dari Nuh kita melihat lagi dalam keturunan Nuh ya. Nuh memiliki anak Sem, Ham dan Yafet. Kita lihat Kejadian pasal 11, ini ada keturunan Sem. Keturunan Sem nanti sampai keturunannya sampai kepada Terah. Dan Terah akhirnya ayat 26, Kejadian 11 ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Sampai kepada Abraham, ya sampai kepada Abram, yang namanya waktu itu Abram. Ya. Jadi ini iman ini diteruskan. Dari generasi ke generasi, iman yang benar ini diteruskan. Ya. Dan nanti kita akan melihat. Ya. Dan sampai kepada anaknya Abraham, yaitu Ishak, lalu Yakub, dan muncullah sebuah bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Mereka membuat berbagai aturan tentang persembahan korban dan dijalankan sedemikian rupa. Di dalam bangsa Israel dijaga kebenaran ini ya, peraturan ibadah korban ini dijaga dan akhirnya sampai kepada Yesus Kristus ya. Singkat cerita karena bicara waktu, sampai kepada Yesus Kristus. Kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan, Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ini adalah penggenapan dari janji tentang keturunan perempuan itu. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukti-bukti semua ini dapat dicek kebenarannya, diselidiki kebenarannya, dan tidak dapat dipalsukan. Bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi semua bangsa adalah Yesus Kristus. Digenapi. Janji awalnya kepada Adam tentang keturunan perempuan ini, kepada Adam dan Hawa, diteruskan dan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bisa dicek kebenarannya ya. Ada Yesaya 7 ayat 14 ya, kita buka dalam Yesaya 7. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus ya. Dan ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik ya. Imannya Abraham ini sampai kepada Yesus Kristus.
Jadi iman yang benar ini diteruskan. Dan ada meneruskannya kepada keturunannya, kepada anaknya. Dan sampai kepada Yesus Kristus. Yang kita lihat dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow. Ini luar biasa sekali. Imannya Abraham juga ditujukan kepada Yesus Kristus, bahkan dia menantikan saatnya hari itu, dan melihat, dan dia mau bersuka cita melihat harinya, bagaimana Yesus lahir, ada di dunia. Abraham menantikan itu. Luar biasa imannya Abraham. Dan inilah iman yang benar, iman yang diteruskan. Dan kita sebagai manusia, kita ada karena kita dilahirkan. Sebelum dilahirkan kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tetapi Yesus Kristus dikatakan, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu antara Yesus Kristus dan Abraham itu jaraknya 2000-an tahun. Siapa orang ini? Siapa Yesus Kristus? Siapa keturunan perempuan ini? Wow, sungguh luar biasa. Dan ini memimpin kita kepada hal yang kedua dari iman Abraham yang benar. Adalah iman yang benar ditujukan kepada Yesus. Jadi imannya Abraham sampai kepada iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah iman yang benar. Siapa Yesus Kristus yang sebenarnya? Dialah yang menggantikan Ishak. Harusnya Ishak mati, tapi ada seekor domba jantan menggantikannya. Dialah yang menjadi keturunan Abraham yang akan memberkati semua bangsa, digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes mencatatnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan saya bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti siapakah Dia? Dia adalah Allah. Sang keturunan perempuan ini adalah Allah sendiri. Tadi di awal saya katakan ada 3 hal. Ada orang berdosa, ada keturunan perempuan, ada binatang korban yang harus mati. Dosa selesai dengan penghukuman, kematian. Dan kematian itu tidak dapat digantikan dengan seekor binatang yang mati. Ini hanya lambang saja. Bagaimana keturunan perempuan itu akan mati seperti binatang. Jadi ada dosa, ada kematian. Dan ini diteruskan sampai keturunan perempuan itu datang. Yesus Kristus. Dan dia menggenapi di atas kayu salib. Dia mati. Dia mati di atas kayu salib. Untuk mati. Menanggung dosa-dosa manusia. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Jadi kebenaran iman Abraham ini membuat kita berpikir bahwa Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan penulis kitab Ibrani menuliskan, mengatakan, menjelaskan bahwa katanya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dia di atas malaikat-malaikat. Lebih tinggi daripada Musa, nabi-nabi. Ya. Ini pribadi yang luar biasa. Dan kita harus merenungkan kebenaran ini. Berarti iman yang benar adalah iman kepada Yesus. Jadi di seluruh muka bumi ini
kepercayaan apapun. Kalau tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus, itu adalah kepercayaan yang tidak benar. Kita harus memikirkan ini. Karena ini hal yang penting. Di mana Allah rela jadi manusia untuk menyelesaikan dosa manusia. Oleh sebab itu, jika kita ingin memiliki iman yang benar, maka iman yang benar itu harus tertuju pada Yesus. Dialah juru selamat dan dialah pencipta kita. Amin. Dan berbagai kepercayaan di dunia ini adalah semuanya sia-sia. Ya, sia-sia. Mengapa? Ada yang percaya binatang suci. Ada yang percaya benda-benda langit, matahari, dan lain sebagainya. Apa yang dapat diandalkan untuk bisa menyelesaikan dosa kita? Allah sudah berikan jalannya, imannya. Jadi iman yang benar, itu iman yang diturunkan. Dan itu bisa dilacak pada mulanya, pada awalnya. Dan itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan digenapi oleh Yesus Kristus. Dan iman yang benar ini juga adalah iman yang harus dijaga. Iman yang benar ini harus dijaga karena ada tantangannya. Ada penyimpangannya. Dan penyimpangannya sudah terjadi sejak awal. Di mana? Yaitu ketika Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya. Si Kain menyimpangkan kebenaran ini. Dia ganti yang harusnya memakai domba, ada binatang yang harus keluar darah, harus ada kematian, tapi diganti dengan hasil tanaman. Sudah mulai ada tantangannya, ada penyimpangannya. Dan terus sampai ke zaman Nuh, ada tantangannya lagi. Semua orang udah gak percaya akan janji ini. Hanya Nuh dan keluarganya. Dan bahkan Allah memberikan kesempatan. Ya, umurnya hanya 120 tahun saja. Sampai air bahayu turun. Menghabiskan semua yang hidup. Waktu 120 tahun saja. Ternyata tidak cukup. Untuk mereka menyadarkan orang-orang berdosa. Bahwa inilah iman yang benar. Mereka harus menantikan janji keturunan perempuan itu, yang juru selamatnya akan datang. Dan bukti mereka percaya adalah mempersembahkan korban. Mereka melupakan semua, mendapatkan tantangan. Dan hari ini juga kita mendapatkan tantangan. Dan lebih kompleks lagi. Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau kita tidak serius kepada kebenaran ini, maka akan bahaya. Maka iman kita menuju pada iman yang salah. Sehingga kalau kita memiliki iman yang salah, maka yang kita harapkan kita nggak dapat. Kita udah susah payah. Di dunia ini menderita, keadaan sulit kita tahan, kita segala macam masalah timbul semuanya. Tapi kalau kita punya iman yang salah, segala pengorbanan itu akan menjadi sebuah sia-sia. Tapi kalau kita punya iman yang benar, maka kita akan memandang semua yang di dunia ini menderita semenderitanya. Kalau saya punya iman yang benar, maka ada pengharapan. Apapun yang saya alami ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan, yang Tuhan janjikan, yaitu sorga melalui Yesus Kristus. Dan Dia adalah Allah yang sejati. Dialah pencipta kita. Dan Dialah yang rela mati bagi kita. Ini renungan yang sangat mendalam. Bagi kita yang serius mencari kebenaran, mari, sungguh-sungguhlah datang kepada Yesus. Jikalau kita ragu, mari kita cek, selidiki kebenarannya. Ada orang yang ragu Yesus itu Tuhan. Bagaimana kita menjawab keraguan Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Dia memilih saksi 12 rasul, Dia pilih. Dan
saksi mata ini menuliskan firman Tuhan, kitab perjanjian baru. Dan itu bisa dipercaya. Daripada ratusan tahun kemudian lalu bilang katanya Yesus nggak mati dan lain sebagainya, yang menentang kebenaran ini. Kebenaran ini sudah diteruskan dan digenapi oleh Yesus Kristus, tapi ada kebenaran lain yang mengatakan itu salah, itu dipalsukan. Tapi kita lebih percaya kepada saksi mata yang sudah menulisnya, dan itu dipertahankan dengan nyawa. Kalau itu kebenaran yang berbohong, kebenaran yang tidak benar, untuk apa dipertahankan dengan nyawa? Tapi ini adalah kebenaran yang benar. Jadi iman ini mendapat tantangan. Iman kepada Yesus adalah iman yang benar, tapi ada tantangannya dan diuji. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang maha kasih. Di tengah-tengah keadaan kita yang masih menderita, masih kesulitan ekonomi, masih ada tantangan hidup, kesusahan hidup. Mungkin kita merasa doa kita tidak dijawab Tuhan, ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi iman ini adalah iman yang benar. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti nyata, amin. Tidak ada yang gagal, karena kita memiliki iman yang benar. Fondasi iman kita kuat, kokoh. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tapi kita cek, bagi yang ragu bahwa Yesus itu adalah Allah, ada kelompok yang meragukan Yesus itu adalah Allah. Dia katakan Yesus itu ciptaan. Tetapi ketika saya ajak diskusi-diskusi, dia nggak begitu membahasnya. Mengapa? Ya, mengapa? Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran daripada iman Abraham, dia memiliki iman yang benar. Makanya ketika Tuhan perintahkan apapun kepada dia, dia taat. Dan Tuhan memuji dia. Aku tahu engkau sungguh-sungguh takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan membunuh, mempersembahkan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Sekarang tantangannya adalah, apakah kita yang percaya Yesus itu Tuhan, dan menjadikan Yesus juru selamat kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dengan mentaati firman-Nya. Seringkali kita menganggap ringan. Abraham membuktikan imannya kepada Allah yang benar. Dia takut akan Tuhan, ketika Allah merintahkan apapun, dia taat, segera mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh ini adalah satu renungan yang luar biasa, yang terbatas oleh waktu, tetapi kebenarannya dapat diselidiki dan akan mengubah kehidupan kita semua. Ya. Biarlah ya, pada malam hari ini kita sungguh-sungguh lebih serius lagi kepada iman kita. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menanggung dosa-dosa kita dan menjamin kita pasti masuk surga, bukan dengan usaha kita, bukan dengan kebaikan kita. Biar kita hidup mengasihi Dia, amin. Dan selalu bersyukur, tetap setia kepadanya apapun tantangannya, karena Dia berjanji menyertai kita dan menghibur kita, amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini kami belajar dari firman-Mu yang mengungkapkan iman Abraham yang benar, dan iman itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami manusia dan rela mau mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, mentaati firman-Mu. Dan kiranya banyak orang yang datang kepadamu, mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pimpin kami semua Bapa di surga. Dan iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Dan apa yang Engkau janjikan, pasti kami dapatkan. Itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati bagi kami, dan menyediakan tempat di sorga bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.